Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, here with me Siti Khotijah Ayudiansari, and I will present about present, past perfect, and used to. Okay, now I'm going to tell about present perfect simple. For everyday events connected to the present without a definite past time. Jadi maksudnya itu apa sih sebenarnya present perfect simple? Nah, present perfect simple di sana adalah tenses yang setiap harinya itu sebenarnya dia ada koneksi, hubungan dengan dunianya present, tapi tanpa waktu yang jelas. Dia waktunya sudah berlalu. Contohnya what has happened. Nah, what has happened. Di sana apa yang sudah terjadi. Nah, waktunya itu nggak jelas kapan waktunya terjadi. Yang pasti dia sudah terjadi. The electric cars has launched. Nah, mobil listrik itu sudah liris. Sudah launching. Nah, di sini entah kapan itu, yang penting dia sudah keluar. Nah, ada term references here. Ada beberapa penanda waktu yang bisa kita gunakan untuk present perfect simple. Nah, yang pertama adalah recently. Contohnya ketika menggunakan recently the number of COVID-19 has decreased. Jadi baru-baru ini angka COVID-19 itu sudah menurun. Gitu. Jadi recently, setelah itu ada since. Nah, contohnya, for example, Mr. Jokowi has served as president since 2014. And we have, this is the first time. Okay, for the example, this is the first time the researcher has interviewed the students. Oke, jadi ini tuh waktu pertama kali gitu ya. And the next example here, the scholars have already gotten the data. Jadi mahasiswa sudah mendapatkan data-data. Jadi time references di sini we have a recently, akhir-akhir ini, since, sejak. This is the first time. Ini pertama kalinya, and already atau sudah. Next, present perfect simple or past simple. Nah, tadi kan saya kan bilang present perfect simple sudah terjadi. Terus apa bedanya dengan past simple? Nah, di sini ada indefinite and definite time. Oke, jadi waktu yang jelas dan waktu yang tidak jelas. Contohnya, the lecturer has taught chemistry. Nah, has taught. Di sini ada has yang diikuti dengan verb 3, maka dia adalah present perfect simple. Dan juga the lecturer taught chemistry. Nah, di sini dia simple past. Yang membedakan apa di sini? Yang pertama tentu rumusnya ya, susunannya, dan juga pengertiannya. Jadi untuk yang pertama, the lecturer has taught, di sana sudah mengajar. Tapi kalau yang bawah, the lecturer taught, itu berarti di masa lampau. Compare these time references. Jadi boleh menggunakan beberapa penanda waktunya. Pertamanya, so far or until up now, the lecturer has taught. Or at a time, once, or in the past, the lecturer taught. Nah, itu untuk simple past. Yang atas untuk present perfect simple. Next, we have present perfect continuous here. For recent continuing activities, emphasizing the light of activities and suggesting that the activities will continue. Nah, jadi maksudnya untuk present perfect continuous di sini, dia digunakan untuk kegiatan lanjutan yang baru-baru ini terjadi. Jadi yang baru-baru ini dilakukan, nah tetap dilanjutkan. Dan juga menekan lamanya kegiatan. Biasanya di sini
ada durasinya. Kita menunjukkan durasi waktu dan mensugesti atau menyarankan bahwa kegiatan ini akan dilanjutkan. Contoh, she has been making some research for some years. Jadi dia sudah membuat beberapa artikel atau penemuan dari beberapa tahun. Nah, present perfect simple and continuous uses. Dan di sini kegunaan dari present perfect simple dan juga continuous to describe recent trends and development. Jadi untuk mendeskripsikan tren yang baru-baru saja terjadi, baru-baru terjadi dan bisa diikuti terus-menerus, bisa ada lanjutannya. Contohnya, many people has played TikTok now. Nah, tren TikTok itu kan sudah dari dulu ya, tapi sekarang kan juga banyak kita menggunakan TikTok. The next, most people have been changing the motorcycle to Vespa. Nah, jadi banyak orang itu sudah berpindah ke Vespa. Seperti yang kita tahu bahwa di zamannya sekarang Vespa itu sangat digemari, baik di kalangan muda, kalangan tua juga. Next, nah, we have past perfect, simple, and continuous. Before, we have studied about present perfect simple, and now it's the time for past perfect simple. Jadi untuk waktu pasnya. For events in the past which happened before other events in the past. Jadi untuk kegiatan yang terjadi di masa lampau sebelum kejadian lainnya terjadi. Jadi di sini bisa kita maknakan dengan dua kejadian. Contohnya, he had dedicated to become a lecturer, John taught chemistry. Jadi sebelum dia sudah dedicate dirinya untuk menjadi seorang dosen, dan John dia mengajar kimia. The next example, she has been studying magister in Canada but now moved to Canada. Nah, jadi dia itu dulu sudah belajar, tapi sampai sekarang dia juga belajar di Kanada. Tapi dia pindah ke Kanada juga. Jadi karena belajar situ dia pindah. Next, to make the order of events clear when there is no time expression. Jadi untuk membuat kejadian yang lainnya itu jelas walaupun nggak ada waktu penentunya. For the example, after dedicating to become a lecturer, John taught chemistry. Jadi setelah menyerahkan diri kepada pendidikan, menjadi seorang dosen, John itu mengajar kimia. Next, past perfect uses. Jadi bagaimana cara menggunakan past perfect di sini? And the first, only use past perfect tenses when necessary to show that one event in the past happened before another event in the past. Jadi silakan gunakan past perfect jika perlu untuk menunjukkan bahwa kejadian itu terjadi di masa lampau sebelum kejadian lainnya terjadi di masa lampau juga. Nah, jadi sama-sama lampau, tapi ketika past perfect dia tuh lebih lampau. Contohnya past perfect dengan past simple. Nah, past perfect dia lebih lampau daripada past simple. Okay, the next, number 2, the past perfect is not used to emphasize that an event happened a long time ago. Nah, jadi past perfect itu dia nggak menekankan bahwa peristiwa yang terjadi itu sangat-sangat lampau, enggak.
tapi sudah terjadi. And the last here, in past narrative, what would be present perfect tenses in a present time context become past perfect tenses. Jadi dalam narasi masa lalu tersebut, apa yang akan menjadi present perfect tense dalam konteks waktu sekarang dia akan menjadi past perfect. Jadi, kalau pada zaman dahulu itu adalah present perfect, nah ketika kita berbicara sekarang, itu akan menjadi past perfect. Jadi sebenarnya sama saja, hanya waktunya yang membedakan. Okay, next, we move to used to. Okay, after we talk about present, past perfect, and now let's explain about used to. Okay, used to. For habits and states in the past, especially when we made contrast with the present. Jadi, untuk kebiasaan, habit ya, kebiasaan di masa lalu. Lebih tepatnya ketika kita bersinggungan dengan masa sekarang. Contohnya, the scholars used to interview for getting data for their research. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu terbiasa untuk menginterview, menginterview untuk mendapatkan data untuk penelitian mereka. Jadi dulu itu terbiasa seperti itu. Next, from questions and negative using the auxiliary did. Jadi untuk bentuk atau yang polanya tanya, pola tanya, question, and negatif, silakan menggunakan auxiliary did. For the example, didn't they used to share their knowledge? He didn't used to play volley. Nah, kita menggunakan did di sana. Next, the last, used to refers only to the past. The condition be used to doing something has no connection with used to means be accustomed to something. Jadi dia hanya mengarah ke masa lalu. Nah, kan ada juga be used to. Nah, itu nggak ada hubungannya dengan used to, tapi dia juga maknanya terbiasa, tergantung be-nya tersebut. Be-nya dia masuk ke present atau past. For example, Jasmine was used to walking in the park. Jadi dia itu dulu terbiasa. Tapi ketika diganti Jasmine is used to walking in the past, berarti sekarang dia terbiasa. Okay, that's for my explanation about present, past perfect, and used to. So thank you very much for listening to me. I do apologize if I made many mistakes, and see you everyone. Thank you.